Selamat datang kembali di video Mageni Skala. Ini adalah bagian ketiga dari segmen yang membahas mengenai sihir animisme. Pada bagian ketiga ini, saya akan membagikan metode atau cara bagaimana kita bisa membangkitkan roh dan kesadaran serta kualitas dan atribut magis dari suatu objek. Utamanya adalah tumbuhan, bebatuan, pohon-pohonan, daun, bunga, herbal, buah, apapun itu di sekitar kita, yang ada di sekitar kita dan bisa kita gunakan untuk ritual sihir ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kita. Saya ingatkan kembali mengenai prinsip dalam animisme, yaitu bahwa setiap hal di sekitar kita memiliki roh dan memiliki kesadaran serta memiliki atribut magis dan kualitas magis. Dua prinsip tersebut ya diingat, selalu diingat. Kemudian saya ingin membahas apa sih pentingnya kita membangkitkan roh kesadaran dari suatu objek yang hendak kita gunakan dalam ritual sihir ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tujuannya adalah agar roh dan kesadaran yang berada di dalam objek tersebut dapat bergerak bersama dengan kita menuju perkembangan diri, evolusi, dan juga transformasi. Begitu ya. Intinya, segala hal di alam semesta ini dan juga yang ada di lingkungan sekitar kita memiliki roh dan kesadaran. Dan roh dan kesadaran tersebut akan beresonansi dengan roh dan kesadaran yang ada di dalam diri kita. Ketika kita meniatkan atau membangkitkan roh dan kesadaran yang ada di dalam suatu objek, kemudian memprogramnya sesuai dengan intensi kita, sesuai dengan tujuan kita, maka roh tersebut, kesadaran tersebut akan berjalan bersama kita menuju perkembangan diri, evolusi, dan transformasi. Jadi ketika kita naik secara spiritual ya, kesadaran kita meluas, kita mencapai transformasi, kita mencapai evolusi, roh dan kesadaran dari benda yang kita manfaatkan, misalnya bebatuan, kristal, herbal, bunga, buah, bahan makanan apapun, benda-benda di sekitar kita, kesadaran dan roh mereka itu juga akan mencapai perkembangan diri, evolusi, dan transformasi sama seperti kita. Kemudian bagaimana metode yang dapat kita gunakan untuk membangkitkan roh, kesadaran, dan atribut serta kualitas magis dari suatu objek? Caranya sangat mudah, sangat sederhana, dan kalian tidak perlu menjadi indigo, tidak perlu menjadi orang yang sensitif, tidak perlu menjadi penyihir, tidak perlu memiliki psychic abilities yang wow seperti itu ya. Kalian hanya butuh keyakinan pada diri kalian sendiri, keyakinan pada apa yang mampu kalian lakukan, dan kalian juga harus tahu, sadar apa yang kalian lakukan dan apa yang mampu kalian lakukan, serta kalian punya intensi yang jelas. Kalian tahu, sadar akan intensi dan tujuan kalian melakukan hal tersebut. Hanya perlu hal-hal itu. Kalian tidak perlu memiliki kemampuan supranatural yang wah seperti yang kalian lihat di internet seperti itu ya. Tidak perlu hal semacam itu. Pertama tentunya kita harus tahu dulu ya,
tujuannya apa. Misalnya kalian ingin menggunakannya dalam suatu ritual sihir. Katakanlah untuk ritual abundance, kemakmuran. Ambil saja contoh, saya akan menggunakan apel hijau dan sekarang apel hijau ada di tangan saya. Sebelum saya menggunakan apel hijau ini untuk ritual kemakmuran, kelimpahan, saya akan membangkitkan roh, kesadaran dan atribut serta kualitas-kualitas magis yang tertidur dorman di dalam apel hijau yang ada di tangan saya. Pertama, saya akan mengoneksikan kesadaran dan roh saya dengan kesadaran serta roh yang ada di dalam apel hijau. Kemudian, saya hanya tinggal mengafirmasi atau meniatkan dengan kata-kata terucap secara batin maupun terucap secara verbal ya, secara lisan ya. Aku bangkitkan roh dan kesadaran dari apel hijau ini. Aku bangkitkan kualitas dan atribut-atribut magisnya. Bangkitlah wahai roh serta kesadaran yang ada di apel hijau ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Penuhi karma, dharma, dan tugasmu. Jadilah bermanfaat untuk diriku sesuai dengan kehendak sejatiku. Nah, seperti itu ya. Itu bagaimana proses kita mengaktifkan, membangkitkan. Kemudian setelahnya kita bisa menggunakan apel hijau tersebut untuk ritual yang kita inginkan. Karena apel hijau ini tadi didesain atau diniatkan untuk ritual abundance ya, kemakmuran dan kelimpahan. Jadi ya terserah ini mau nantinya diapakan ya, entah dimakan sembari memvisualisasikan kelimpahan dan kemakmuran datang ke dalam kehidupan saya misalnya seperti itu, atau kemudian apel hijau ini dipotong-potong kecil, kemudian ditaruh di atas piring, dilengkapi dengan lilin hijau dan sebagainya. Bagaimana penggunaannya itu terserah kalian dan terserah sesuai dengan intuisi kalian masing-masing. Tidak ada cara yang paling benar, tidak ada cara yang salah. Semuanya akan menjadi sesuai dan tepat jika itu dilakukan sesuai dengan kesadaran agung kalian, higher self kalian, serta intuisi kalian sendiri. Bukan dogma, bukan doktrin, bukan apa yang didoktrinkan oleh orang lain, bukan apa yang perintahkan orang lain ya. Kemudian selain benda-benda tersebut adalah benda yang akan kita gunakan dalam ritual sihir, kita juga bisa membangkitkan roh, kesadaran, atribut magis, serta kualitas magis dari bahan-bahan makanan yang akan kita masak menjadi makanan ya. Metodenya sama, sebelum kita masak, kita bangkitkan dulu roh dan kesadaran serta kualitas-kualitas magisnya. Agar ketika nanti kita mengonsumsi makanan tersebut, kesadaran dan roh dari bahan makanan tersebut akan ikut naik, akan ikut mencapai perkembangan diri, evolusi dan transformasi. Seperti halnya ketika kita nanti mencapai perkembangan diri, evolusi dan transformasi. Bahkan benda-benda mati bukan hanya benda yang memiliki benda hidup ya, seperti pohon, tumbuhan itu kan benda hidup meskipun tidak bisa bergerak. Kita juga bisa membangkitkan roh dan kesadaran dari benda mati di sekitar kita. Rumah kita, alat-alat yang kita pakai, semuanya itu memiliki roh dan kesadaran. Bahkan para penyihir konon pada zaman dahulu kala selalu memberikan nama pada sapu yang mereka gunakan, pada kuali yang mereka gunakan, pada
belati yang sering mereka gunakan, serta rumah mereka. Semisal kalian membangkitkan roh dan kesadaran dari rumah di mana kalian tinggal. Niatnya sama, intensinya sama seperti yang saya sebutkan di awal. Hanya saja kalian perlu memberikan nama rahasia, nama yang hanya kalian tahu untuk rumah kalian. Ketika kalian sudah membangkitkan roh dan kesadaran dari rumah tempat kalian tinggal, kemudian kalian sudah memberikan nama, maka dia akan memiliki tujuan, ya, tujuan atas keberadaannya. Sebelumnya, ketika kita belum membangkitkan roh dan kesadaran, dia hanya ada, sekedar ada. Tapi ketika kita membangkitkannya dan kita memberikan nama, itu memberikan tujuan hidup kepada mereka. Jadi ketika mereka sudah dibangkitkan roh dan kesadarannya, serta sudah diberi nama, mereka memiliki tujuan, yaitu melindungi kalian dari berbagai macam serangan yang tak kasat mata. Mereka akan melindungi kalian dari sihir jahat, energi jahat, entitas jahat, roh-roh, parasit, dan sebagainya macamnya. Ini tidak banyak diketahui oleh orang, ya, tapi saya akan bagikan di sini. Jadi rumah, tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kalian itu juga bisa dijadikan seperti itu. Bangkitkan roh dan kesadarannya, berikan nama, dan itu akan membawa mereka bangkit dan menjalankan tugasnya. Bahkan kan juga bisa memprogram mereka, memberikan tugas khusus bagi mereka, entah untuk menetralkan energi di sekitar rumah kalian, atau melindungi rumah kalian dari serangan-serangan yang energi parasit, entitas parasit, roh-roh yang tidak bermanfaat, ataupun apapun, terserah kalian, ya. Karena itu tujuan-tujuan seperti ini sebenarnya personal, kembali ke diri kalian masing-masing. Kenapa kita perlu membangkitkan ini, ya, roh kesadaran dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita? Karena sebenarnya tidak semuanya tidak semuanya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, pohon, benda-benda itu sudah bangkit, sudah hidup dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Tidak semuanya. Karena itu dia ada sebagian dari mereka yang masih dormant atau masih tertidur. Karena itu perlu dibangkitkan sehingga mereka bisa bangkit dan menjalankan tugas mereka.